Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam guru penggerak. Baik, kali ini kita akan mempraktikkan tugas coaching modul 2.3 pada demonstrasi konteks. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Bogor. Perkenalkan, nama saya Eka Wulandari dari SDN 1 Ciangsana. Kemudian ada rekan saya bernama Ibu Siti Mutmainah dari SDN Cikuda 2. Kemudian ada rekan saya bernama Ibu Erli Lingga Dwi Puspananda dari SDN Cicadas 6. Dan tak lupa pengajar praktik kami bernama Bapak Budi Wahono serta Ibu fasilitator kami Ibu Yunita Fitri Nugraheni. Baik, sebelum coaching kita mulai, perkenalkan dulu. Kami akan memerankan sebagai coach, coaching, dan observer. Saya sendiri sebagai observer, kemudian Ibu Erli sebagai coach, dan Ibu Siti Mutmainah atau Ibu Iin sebagai coaching. Sudah siap semua, Ibu-Ibu? Siap, Ibu. Siap. Ya, baik, sebelum dimulai, saya akan memberikan beberapa pertanyaan, Ibu, untuk Coach mengenai diskusi coaching kali ini. Bagaimana kabarnya Bu Erli hari ini? Alhamdulillah, kabar baik, Ibu. Bu Ulan sendiri bagaimana, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Bu Iin, bagaimana kabarnya Bu Iin? Alhamdulillah, semangat Ibu. Nah, lalu ya, Bu. Nah, sebelum kita mulai coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Ibu Erli sebagai coach mengenai rubrik penilaian ya, Bu ya. Baik, Ibu. Saya ingin tahu ketika coaching nanti apakah sudah sesuai dengan alur atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Tak lupa dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, Bu Erli, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini, Bu? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan, Bu, yaitu kompetensi present, mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Seperti itu. Baik, Bu Erli. Sekarang kompetensi mana yang ingin Bu kembangkan nih secara spesifik yang ingin diobservasi, Bu? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan, Bu, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, Bu. Kemudian indikator yang bagaimana, Bu, yang Ibu inginkan nih selama proses coaching kali ini? Yang saya inginkan yaitu coach bisa menemukan solusi, Bu, dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Seperti itu. Terima kasih, Bu Erli. Kita sudah melakukan pra-observasi ya, Bu. Beberapa pertanyaan sudah saya ajukan kepada Bu Erli sebagai coach. Silakan Ibu Erli sama Bu Iin melaksanakan coachingnya. Baik, Ibu, terima kasih. Bu Iin, sudah siap, Bu? Siap. Baik, saya mulai ya Bu Erli. Baik, Ibu, mangga. Assalamualaikum Bu Erli. Waalaikumsalam, Bu Iin. Terima kasih ya Bu, sudah berkenan nih menyempatkan waktunya untuk bisa ngobrol sama saya hari ini.
Iya Bu, sama-sama. Saya juga senang bisa mengobrol dengan Ibu nih sekarang. Kemarin pas Ibu bilang ingin mengobrol bersama saya mengenai kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, saya jadi penasaran nih, Ibu ingin menyampaikan apa ya? Kebetulan kan kita sama-sama ada waktu luang, jadi ayo kita diskusikan bersama-sama, Bu. Baiklah, terima kasih, Bu. Nah, jadi begini, Bu. Saya tuh sebenarnya mau mengajak mengobrol tentang kegiatan pembelajaran saya di kelas yang saya merasa tuh anak murid saya tuh kurang aktif. Jadi saya tuh ingin ke depannya itu anak murid saya itu bisa lebih aktif lagi di kelas selama mengikuti kegiatan pembelajaran gitu. Ya, Tidak oh hanya hadir begitu ya Bu ya, iya. tapi juga benar-benar ikut mengikuti kegiatan. Gitu Bu. Oh, begitu Bu In. Nah, jadi permasalahan yang dihadapi oleh Bu In itu mengenai keaktifan ya Bu, keaktifan murid selama mengikuti pembelajaran. Nah, kira-kira nih dari diskusi yang kita akan lakukan ini, apa yang ingin Ibu dapatkan Bu? Hmm, saya sih berharap ya Bu ya dengan mengobrol sama Bu Orly, saya sampaikan permasalahannya nantinya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami ini Bu tentang keaktifan anak murid saya selama mengikuti pembelajaran di kelas. Mudah-mudahan ya Bu, setelah diskusi ini selesai, kita bisa nih dapat solusi terbaik. Nah, baik Ibu, tadi Amin. Ibu ingin mengatakan nih murid Ibu ingin Ibu tuh muridnya lebih aktif lagi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, menurut Ibu nih, murid itu dikatakan aktif itu seperti apa ya? Bisa dijelaskan, Bu? Hmm, Jadi kalau menurut saya, Bu, murid yang aktif itu adalah murid yang benar-benar hadir gitu, hadir di kelas, tidak hanya apa istilahnya raganya ya, tapi jiwa Ya, raganya itu benar-benar hadir di kelas. Nah, anak-anak itu bisa mengikuti setiap kegiatan pembelajaran yang sudah saya rencanakan, terus juga apa ya, mengerjakan setiap tugas-tugas yang saya sampaikan seperti itu, Bu. betul betul Bu. Iya. Nah, tadi Ibu menjelaskan nih bahwa Ibu ingin murid Ibu lebih aktif untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Nah, menurut Ibu apa sih yang bisa membuat murid itu menjadi aktif Bu di kelas? Bisa dijelaskan Bu? Hmm, jadi begini Bu, kalau menurut saya nih, eh, murid saya akan merasa aktif ya Bu ya. Menurut saya kalau di kelas itu mereka merasa nyaman dan senang dari perasaan nyaman, terus habis itu kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, mungkin nantinya mereka bisa lebih ikut berpartisipasi aktif gitu selama melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Oke, baik Bu. Nah, selanjutnya nih, apa yang menurut Ibu dapat lakukan nih agar murid-murid Ibu merasa nyaman, senang di dalam kelas nih, sehingga mereka itu bisa mengikuti kegiatan pembelajaran itu secara aktif, Bu. Kalau menurut saya ya Bu ya, eh, beberapa hal yang mungkin bisa saya lakukan agar suasana di kelas itu nyaman dan menyenangkan. Eh, Mungkin dengan cara saya menyampaikan materi ya Bu ya, supaya Ya, saya menyampaikan materi itu tidak monoton karena kan betul. selama ini saya akui kalau menyampaikan materi itu ya hanya sekedar ceramah saja Ibu. Ya. Nah, Mm-mm. terus juga mungkin saya harus memperbanyak inovasi ataupun juga mengadakan ice breaking ya Bu ya ketika melihat anak murid saya tuh sudah kelihatan jenuh
Seperti Iya. itu, Bu. Mungkin ya, Bu ya. Oke. Sudah bagus ya, Ibu ya. Nah, selanjutnya nih, Hmm. jika Ibu berada pada situasi yang Ibu harapkan tadi, hal apa nih yang Ibu ingin lakukan, Bu? Hmm. Kalau saya, Bu, misalkan suasana kelas saya sudah tercipta suasana yang benar-benar nyaman, menyenangkan, dan anak-anak bisa apa aktif ya, aktif mengikuti kegiatan selama pembelajaran tuh, saya tuh pengennya berupaya menggali setiap potensi murid saya itu agar berpartisipasi lebih aktif lagi selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Terus juga harapan saya ya Bu ya, ketika anak-anak aktif, nah ketika anak-anak semangat, senang, itu pada akhirnya akan berpengaruh pada hasil belajar anak murid saya itu yang lebih baik lagi begitu Bu. Jadi harapan saya seperti itu Bu, begitu. Baik. Nah, menurut Ibu sekarang nih, apa saja hal yang dapat membantu Ibu supaya dapat menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan sehingga murid itu dapat aktif, Bu, di pembelajaran? Hmm, beberapa hal yang mungkin bisa membantu saya itu dengan memanfaatkan setiap sumber inovasi ya Bu ya, inovasi pembelajaran. Mungkin saya harus lebih banyak mengeksplor diri saya, terus juga mencari sumber-sumber referensi di internet ataupun berdasarkan pengalaman teman sejawat, bagaimana caranya menciptakan suasana kelas itu yang nyaman dan menyenangkan sehingga mengaktifkan anak murid saya. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah, oke Bu, tadi kita sudah berbicara ya, diskusi nih panjang lebar. Nah, dan sampai di sini apa yang sudah Ibu dapatkan nih dari pembicaraan yang sudah kita lakukan? Nah, Alhamdulillah ya Bu ya, dari kegiatan kita mengobrol santai seperti ini ya Bu ya, Iya Bu. saya bisa menemukan apa saja hal yang bisa saya lakukan nih agar menciptakan suasana kelas saya yang nyaman dan menyenangkan. Nah, sehingga nantinya murid-murid saya bisa aktif di kelas. Seperti itu, Bu. Ya, Mm. oke nih. Kapan nih rencananya Ibu akan melaksanakan apa yang Ibu rencanakan tadi? Hmm. Kalau saya, Bu, pengennya sih secepatnya ya, Bu ya, karena Oke, kan ya. saya eh, apa bertugas di kelas 6. Nah, kalau misalkan saya tunda-tunda, nanti ya kegiatan pembelajaran saya malah lebih gimana ya, kurang Iya, iya, bagus lah, Bu. Nah, kurang makanya pengennya maksimal ya Bu. secepatnya. Iya, Iya, kurang oke. maksimal, Bu. Bagus. Bagus sekali Ibu semangatnya ini keren luar biasa ya Ibu. Semoga Iya, semuanya dimudahkan dan dilancarkan ya Ibu ya. iya, Baiklah. amin. Nah, Eh, terima kasih banyak ya, Bu ya, atas waktunya. Sama-sama Ibu. Baiklah, semoga rencananya Ibu bisa terlaksana. Saya tunggu ya Bu kabar baiknya untuk berikutnya. Nanti kita bisa In- sharing-sharing kembali. Baik, Insya terima Allah siap. kasih Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, sudah selesai bulan. Baik. Alhamdulillah ya, coachingnya sudah selesai. Bagaimana perasaannya ibu-ibu setelah melaksanakan coaching nih? Saya minta coachingnya dulu deh. Gimana kabar perasaannya, Bu? Perasaan saya setelah melaksanakan coaching ya Bu ya, tadi mengobrolnya saya sama Bu Arlimah, saya santai saja ya sebenarnya. Nah, tapi dari obrolan santai, terus habis itu beliaunya memberi pertanyaan-pertanyaan yang apa ya istilahnya memancing saya untuk apa mencari solusi itu akhirnya malah solusi itu muncul begitu dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi. Begitu Bu, senang saya Bu.
Ya, Bu. Selanjutnya Bu Erli sebagai coach, bagaimana perasaannya, Bu? Baik Ibu, terima kasih. Perasaan saya selama coaching dengan Bu In ini, oke, sangat antusias sekali ya Bu, senang karena di sini saya bisa mempraktekkan di mana mendengarkan aktif, lalu present, dan apa ya membuat beberapa pertanyaan yang berbobot. Nah juga saya senang sekali Bu In ini akhirnya bisa menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Seperti itu, terima kasih. Bagus, baik-baik, Bu. Bu Erli sebagai coach nih, kira-kira nih, apa yang Ibu dapatkan pada saat coaching? Apakah sudah sesuai dengan indikator yang ingin Ibu capai? Indikatornya saya pikir saya sudah sampai ya Bu, di mana Ibu Iin bisa menyelesaikan permasalahannya Bu. Dia sudah bisa menemukan langkah-langkah dari solusi dari permasalahannya Bu. Seperti itu. Baik, siap. Kemudian kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan pada sesi coaching-coaching berikutnya, Bu? Untuk kompetensi yang ingin saya lebih kembangkan, Bu, di coaching selanjutnya itu saya ingin mendengarkan aktif, lalu memberikan pertanyaan yang lebih berbobot kembali, Bu. Begitu. Baik. Izin ya Bu Arli sebagai coach dan coaches Bu Iin, saya ingin menyampaikan karena saya sebagai observer, Bu Erli sebagai coach sudah bagus, sudah sesuai dengan alur Tirta. Bu Erli sudah menunjukkan bagian tujuan-tujuan. Bu Erli menanyakan mau apa yang ingin didapatkan dari diskusi ini. Ya, Bu Erli sudah menanyakan itu, berarti sudah mengarahkan tujuannya. Kemudian Bu Erli sudah memunculkan identifikasinya. Kemudian Bu Erli juga sudah memunculkan rencana aksi dan tanggung jawab atau komitmen-komitmen untuk coachingnya. Kemudian Bu Erli juga saya lihat sudah berusaha untuk menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya, untuk memberikan arahan kepada coach untuk menemukan solusinya sendiri dari permasalahan. Nah, kemudian alhamdulillah ya proses coaching berjalan baik. Semoga proses coaching ini dapat bermanfaat buat kita semua ya Ibu-ibu. Amin. Ya, siap. Semoga kegiatan ini tidak sampai di sini saja, terus diterapkan, dia berikan praktik-praktik baik di sekolahnya masing-masing ya Bu ya. Baik Ibu, siap. Saya semoga sukses buat Bu Erli dan Bu Iin. Semangat. Saya akhiri ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Baiklah. Terima kasih Ibu Bapak guru hebat semuanya dimanapun Anda berada. Nah, di kesempatan kali ini kami dari calon guru penggerak Angkatan 8 dengan pengajar praktik kami Bapak Budi Wahono dengan Ibu Fasilitator Ibu Yunita, kami akan mempraktikkan praktik coaching dengan alur Tirta. Ya. Di sini kami berbagi peran dengan saya Siti Mutmaina sebagai observer, kemudian Ibu Eko Wulandari sebagai coach, nah, kemudian Ibu Erlilingga Dwi Puspananda sebagai coachee. Nah, sebelum memulai kegiatan coaching, mari kita sama-sama berupaya supaya kegiatan ini nantinya berjalan lancar. Boleh kita langsung mulai, Ibu semuanya ya, Bu Bulan dan Bu Erli. Baik, Bu. Sudah siap, Bu
Wulan sebagai coach? Siap, Bu, siap. Siap. Nah, baiklah Ibu, sebelum melaksanakan kegiatan coaching, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang bisa Ibu jawab ya. Untuk pertanyaan pertama, Bu, ini bagaimana kabarnya Bu Wulan nih Alhamdulillah, baik, sebelumnya? Bu. Mungkin. Alhamdulillah. Nah, sekarang Bu Wulan, ini kan kita akan melaksanakan kegiatan coaching antara Bu Wulan dengan Bu Erli. Nah, sebagai coach, nah ini nantinya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Silakan Ibu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi presence atau kompetensi kehadiran penuh ya Bu. Kemudian kompetensi mendengarkan aktif dengan mendengarkan dengan rasa dan kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Hmm, Baiklah, dari ketiga kompetensi tersebut, Bu, nah pastinya kan ada nih yang Ibu harapkan lebih spesifik lagi, nah ingin Ibu kembangkan. Nah, kalau menurut Ibu, dari ketiga kompetensi tadi, mana nih yang ingin lebih Ibu kembangkan lagi? Menurut saya kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu eh, mendengarkan aktif kayaknya Bu ya, mendengarkan aktif dengan mendengarkan secara rasa dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Nah, jadi dari ketiga kompetensi ini memang ingin Ibu kembangkan ya. Nah, terus kemudian Ibu Bulan, eh, dari kegiatan coaching yang akan dilaksanakan, Bu Bulan harapannya apa? Coba diceritakan. Harapannya eh, saya sebagai coach, saya ingin uh, coachi saya menemukan solusi-solusi dari permasalahannya sendiri, Bu. Jadi coachinya dapat menemukan solusinya dengan dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Baik. Jadi ini ya Bu ya, dalam praktek coaching kita memang harus memiliki ketiga kompetensi yaitu em, mendengarkan secara aktif, kemudian juga mendengarkan dengan rasa, kemudian juga bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang nantinya bisa membantu coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dialami. Baik, itu pertanyaan awal yang ingin saya sampaikan sebagai observer. Eh, Silakan Bu Wulan dan juga Bu Arli melaksanakan praktek coaching dengan Alur Tirta. Silakan. Baik, terima kasih Bu Iin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erli. Waalaikumsalam Bulan. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Erli. Bu Erli gimana sendiri? Gimana? Baik tidak nih hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Mbak, kabar baik Ibu. Ya, deh, siap nih ya. Gimana nih Bu Erli? Kenapa? Ada apa nih? Kayaknya nih ada yang ingin Ibu obrol-obrolin ya sama saya. Iya, terima kasih banyak nih Bulan sudah bersedia meluangkan waktunya. Semalam saya japri mau janjian, Bulan bersedia meluangkan waktunya. Sebelumnya terima kasih banyak. Begini Bu, ini terkait pembelajaran permasalahan murid, di mana di kelas saya itu setelah saya amati perhatikan itu ternyata ada 5 orang yang belum lancar membaca. Sedangkan mereka itu kan posisinya sekarang itu sudah di kelas 6, Bu. Nah, itu permasalahannya, Bu. Saya sampai bingung nih mencari ide pembelajaran seperti apa yang pas dan sesuai. Bu, menurut Bu Erli, kira-kira untuk anak tersebut, kenapa ya bisa eh, belum lancar membaca, Bu? Kalau saya amati, mereka itu kalau untuk mengenal huruf itu sudah bisa, Bu.
Nah, tetapi untuk menggabungkan kalimat atau suku kata itu mereka belum terlalu lancar, Bu. Seperti itu. Kira-kira Bu Erli, apa Bu Erli sudah berkomunikasi dengan orang tua tersebut, Bu? Kemarin itu sudah saya sempat komunikasi, Bu, melalui telepon ya. Nah, kebetulan ini problemnya juga, mereka itu juga kebetulan bekerja juga, jadi mereka kurang ini juga, apakah anak-anak mereka kurang fokus ya, Bu, karena sudah capek bekerja juga mungkin. Jadi mereka ya utamanya ke sekolah, Bu. Gitu. Ya, Bu ya. Kira-kira Bu nih, apa yang Ibu ingin dapatkan dari diskusi kita nih kali ini? Ya, nah, saya sih inginnya mendapatkan solusi, Bu, solusi yang terbaik dari permasalahan yang sedang saya alami saat ini, Bu. Begitu. Baik, Bu. Kemudian Bu, coba Ibu ingin ceritakan nih. Menurut Bu Erli, pembelajaran yang pas dan sesuai seperti apa sih ya? Pembelajaran yang apa ya? Pembelajaran yang bisa meningkatkan kemampuan membaca anak, Bu, sehingga murid-murid di kelas saya itu semuanya dapat membaca dengan lancar. Nah, dari kelima anak tersebut semuanya lancar membaca, Bu. Itu harapan saya. Baik, Bu. Menurut pandangan Bu Erli, kalau saya rentangkan dengan angka 1 sampai 10, Bu Erli sudah di angka berapa saat ini? Untuk saat ini, Bu, kalau saya amati, saya itu berada di posisi angka 5, Bu. Ya, baik Bu Erli. Menurut pengamatan Bu Erli nih, Ibu Erli ingin melihat paling tidak murid-murid untuk lancar membaca itu di angka berapa ya, Bu? Kalau saya, harapan saya, Bu, saya ingin di angka 8, Bu. Untuk saat ini saya pikir angka 8 sudah sangat baik. Ya. Baik, Bu. Jadi kira-kira untuk mencapai angka 8 itu bagaimana, Bu? Baik, Bu. Untuk mencapai angka 8 itu, saya akan mencoba tutor sebaya mungkin ya, Bu. Nah, tutor sebaya dalam pembelajaran, di mana saya akan mencoba untuk membuat kelompok-kelompok belajar, di mana anak yang sudah mampu untuk membaca lancar, nanti saya minta untuk mengajari temannya yang belum lancar. Nah, kemudian ide lain, saya akan mencoba untuk menyiapkan beberapa modul baca, Bu, untuk mengakomodir gaya belajar dari siswa itu, Bu. Seperti itu. Baik, Bu. Apa saja ya yang perlu dipersiapkan untuk kegiatan tersebut, Bu? Baik, Bu. Untuk persiapan yang tadi saya jabarkan tadi, mungkin pertama saya akan memberikan pemahaman dulu ya, Bu, mengenai tutor sebaya kepada siswa. Lalu berikutnya saya akan mencoba untuk membuat modul baca yang berisi minat mereka, Bu. Misalkan ada anak yang minatnya bermain bola, nah nanti saya akan membuat modul baca yang temanya itu mengenai bola, sehingga diharapkan si anak itu merasa lebih tertarik untuk belajar membaca dengan lancar, Bu. Begitu. Baik, Bu. Kira-kira menurut Bu Erli, selain metode tersebut, ada strategi lain nggak, Bu? Tadi apa ya, saya sudah melakukan ya, rencananya nih saya tadi tutor sebaya, lalu membuat modul baca,
Lalu kemungkinan saya akan apa ya Bu, buat metode pembelajaran yang lebih bervariatif, di mana mungkin dengan di sela-selanya itu dilakukan dengan berbagai macam game, Bu, sehingga anak itu kan tidak jenuh dalam di kelas itu dalam membaca, ya. Bagus, bagus, Bu. Baik, Bu. Nah, kira-kira Bu, siapa saja yang dapat membantu Bu Erli dalam melaksanakan kegiatan tersebut? Yang membantu saya mungkin rekan kerja kita ya Bu Nila ya. Kemarin kan dia sempat mengikuti apa kelas literasi. Nah, Hmm, saya ingin apa ya ini berkolaborasi dengan beliau, ingin meminta ilmunya untuk membuat modul-modul baca ini Bu, seperti itu. Kira-kira kapan itu, Bu, melaksanakan kegiatan tersebut? Wah, inginnya secepatnya, Bu. Saya akan laksanakan mulai besok pagi nih. Hari ini saya akan mencari dulu referensi modul serta berbagai video-video yang menarik untuk media belajar membaca, Bu. Wah, baik, Bu. Wah, menurut Bu Erli ini, apa sih ukuran keberhasilan yang ingin Ibu capai dari metode-metode tersebut? Ukuran keberhasilan ya, Bu. Kalau menurut saya, ukuran keberhasilan itu saya lihat si anak itu ada proses, ada progresnya, Bu. Si anak yang tadinya mungkin membaca saja masih agak susah. Nah, setelah saya melakukan metode-metode yang akan saya terapkan tadi, si anak itu mulai sedikit ada perkembangan. Jadi mulai membaca agak lancar. Nah, nanti mungkin berikutnya nanti akan lebih lancar lagi dalam membaca. Seperti itu, Bu. Jadi Baik, baik. ada progresnya. Ya, baik. Jika nanti ada gangguan atau hambatan, menurut Bu Erli, bagaimana kira-kira Bu Erli menghadapi gangguan atau hambatan tersebut? Ya. Nah, suatu tindakan yang akan kita lakukan pasti ya Bu, pasti akan ada hambatan atau rintangan. Nah, sebagai seorang guru kan kita harus terus apa ya Bu, melawan setiap hambatan tersebut. Nah, mungkin nanti saya akan refleksikan dulu nih. Kenapa bisa timbul hambatan atau kesulitan itu? Nah, nanti setelah itu saya akan mencari solusinya, mungkin dengan apa ya bekerja sama berkolaborasi lagi dengan rekan sejawat, meminta pendapatnya seperti itu, Bu. Ya, baik, baik, Bu. Sekarang bagaimana nih perasaannya Bu Erli setelah kita melaksanakan diskusi ini? Wah, alhamdulillah nih Bu, merasa tercerahkan, merasa senang sekali. Semua beban saya akhirnya bisa berkurang juga. Terima kasih banyak Bu Wulan sudah mendengarkan setiap keluh kesah saya nih dalam permasalahan. Terima kasih banyak Bu. Alhamdulillah ya Bu Erli. Semoga dengan diskusi kita kali ini kita dapat mendapatkan manfaatnya ya Bu Erli ya. Saya juga belajar dari Bu Erli. Dan kemudian saya juga menunggu ya Bu Erli hasil tindak lanjut dari diskusi kita. Siap Bu. Nanti insya Allah setelah 1 minggu atau 2 minggu progresnya akan saya share lagi nih ke Ibu biar kita bisa diskusi lagi Bu. Baik, siap Bu Erli. Saya tetap menunggu. Terima kasih ya Bu Erli atas waktunya ya. Sampai jumpa. Sama-sama Bu. Iya. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, sudah Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Ya. Ya, tadi saya sudah ini ya Bu, mengamati kegiatan praktik coaching yang sudah dilaksanakan oleh Bu Bulan sebagai coach dan juga Bu Arlis sebagai coaching. Nah, di sini sebagai observer saya akan menyampaikan lagi ya
beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan baik kepada Bu Wulan maupun dengan Bu Erli sebagai coach. Nah, kalau apa ini tentang perasaan nih. Nah, dari Bu Wulan dulu. Nah, dari Bu Wulan sebagai coach setelah praktek coachingnya dilaksanakan, bagaimana perasaan Bu Wulan? Coba diceritakan. Perasaan Silakan. saya senang, Bu. Saya dapat ilmu baru nih dari Coach Bu Erli. Nah, saya jadi belajar untuk mendengarkan secara aktif. Kemudian saya juga belajar dengan coaching menggunakan alur tirta, begitu, Bu. Baik. Alhamdulillah ya Bu Wulan ya. Nah, dapat ilmu baru. Nah, sekarang kalau dari Bu Erli sebagai coach, nah bagaimana nih perasaannya Bu Erli? Perasaannya Bu setelah melakukan coaching ini merasa ya senang, lalu puas sekali Bu karena dari coaching ini saya bisa menemukan solusi dari permasalahan dan langkah-langkahnya Bu dalam mengatasi permasalahan. Terima kasih banyak Bu. Alhamdulillah juga ya, berarti Bu Erli bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialami setelah melaksanakan kegiatan coaching. Nah, baiklah ibu-ibu semua, terima kasih banyak saya sampaikan atas partisipasinya dalam praktik coaching hari ini. Nah, kita sampaikan lagi bahwa dalam kegiatan coaching itu kita harus memiliki 3 kompetensi yang bisa kita ini ya lebih kembangkan lagi dengan praktik-praktik coaching selanjutnya. Yang pertama yaitu mendengarkan secara aktif, kemudian juga mendengarkan dengan rasa, kemudian juga menyampaikan beberapa pertanyaan yang berbobot sehingga kita nantinya sebagai coach, nah kita bisa membantu coach untuk menemukan solusi dari masalah yang dialami. Nah, tetap semangat ibu-ibu semuanya ya. Nah, meningkatkan kompetensi kita sebagai guru ya. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah lelah belajar. Semuanya demi generasi emas Indonesia. Semangat ibu semua. Semangat Ibu. Baik, sekian dari saya sebagai observer. Kegiatan ini kita tutup. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu Guru hebat. Perkenalkan kami dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Bogor. Sebelumnya perkenalkan saya Erli dari SDN Cicadas 06. Rekan saya Ibu Eko Wulandari dari SD Ciangsana 1 dan Ibu Siti Mutmainah dari SDN Cikuda 2. Kemudian pengajar praktik kami yaitu Bapak Budi Wahono serta Ibu fasilitator kami Ibu Yunita. Nah, di sini kami akan mempraktikkan praktik coaching dengan alur tirta. Nah, mari kita saksikan dialog dari coaching kami yang akan dibawakan oleh Ibu Siti Mutmainah sebagai coach dan Ibu Eko Wulandari sebagai coachee. Sebelumnya, kami akan melakukan dulu pra-observasi bersama dengan coach. Sudah siap Ibu Iin? Baik. Assalamualaikum Bu Iin. Maaf Ibu, suaranya masih di-unmute. Nah, Waalaikumsalam Bu Erli. Baik. Nah, alhamdulillah kabar baik ya Ibu ya. Nah, sebelumnya kita akan melakukan coaching. Sebagai awal, saya akan memiliki pertanyaan untuk Ibu nih. Pertama, kita akan mendiskusikan rubrik pertanyaan Ibu.
Nah, pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee? Dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa dengan prinsip dari coaching ya Ibu, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini, Bu? Baik Bu Erli, terima kasih untuk kegiatan coaching kali ini. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi presence atau kehadiran penuh, kemudian kompetensi mendengarkan secara aktif, dan juga untuk kompetensi tentang memberikan pertanyaan yang berbobot. Ketiga kompetensi itu yang ingin saya kembangkan dalam praktek coaching kali ini, Ibu. Baik, Ibu. Nah, pertanyaan berikutnya yaitu kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik, yang ingin diobservasi, Ibu? Untuk kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan secara aktif dan juga bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu, Baik. Ibu. Baik, ya. Pertanyaan terakhir, Ibu. Indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Yang saya inginkan yaitu coaching nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang beliau alami. Kemudian juga beliau bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Begitu, Ibu. Baik, Ibu. Demikian dulu praobservasinya ya, Ibu. Silakan Ibu melakukan coachingnya. Mangga, Ibu, silakan. Terima kasih, Bu Erli. Baik, Bulan, enggak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iin. Waalaikumsalam, Bu Bulan. Bu Iin, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu Bulan. Kabarnya baik, sehat. Bu Bulan gimana? Baik, Alhamdulillah, Bu. Cuma saya ingin ngobrol, Bu. Apa Ibu ada waktu kosong? Ada. Memangnya ada apa, Bu Bulan? Jadi gini, Bu. Saya tuh ada murid di kelas. Muridnya sangat diem sekali. Jadi anaknya tuh banyak bengongnya dalam kelas. Jadi ketika mengerjakan tugas juga harus saya terus-terus ingatkan. Jadi harus bengong aja selama di kelas. Hmm. Jadi kalau menurut Bu Wulan nih melihat kondisi muridnya Ibu seperti itu, eh, Ibu sudah mencoba mencari tahu kenapa murid Ibu eh, menjadi kurang aktif di kelas? Jadi Bu, saya sudah mencari tahu. Awalnya saya buat asesmen diagnostik, tapi tidak dikerjakan. Nah, berarti kan ada sesuatu ya Bu ya. Kemudian saya juga mencari tahu, eh, berkomunikasi dengan orang tuanya. Jadi ternyata setelah saya mengobrol dengan orang tuanya, anak tersebut memiliki kekurangan dari pendengarannya, Bu. Makanya sedikit untuk tidak banyak aktifnya, kurang responnya. Kemudian anak tersebut juga eh, minat dalam pembelajarannya kurang, Bu. Begitu, Bu, menurut orang tuanya. Hmm, nah, menurut Ibu nih, kira-kira apa sih yang Ibu inginkan, ingin dapatkan dari diskusi kita kali ini?
Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya, Bu. Saya ingin saya ingin diberikan pencerahan nih sama Bu Hmm. Iin mengenai kasus saya begitu. Hmm. Nah, Bu Wulan tadi kan menyatakan bahwa murid Ibu ada yang kurang aktif. Terus juga Ibu sudah ini ya, apa menyampaikan kenapa murid tersebut menjadi tidak aktif. Nah, sekarang coba kira-kira menurut Bu Wulan tuh, murid yang aktif dalam pembelajaran itu seperti apa, Bu? Menurut saya ya, Bu ya, anak eh, aktif itu anaknya jadi lebih fokus dan serius dalam pelajaran. Kemudian anak tersebut selalu selalu memperhatikan saya, Bu, ketika saya menjelaskan. Kemudian ketika saya memberikan tugas, anak itu mau menulis, Bu, tanpa eh, tanpa tanpa perintah yang berulang-ulang gitu. Mm. Oh, seperti itu. Nah, menurut Bu Wulan nih, eh, idealnya untuk nilai ya, Bu ya. Nah, itu murid Ibu di angka 10. Tapi kalau dari skala 1 sampai 10, posisi murid yang Ibu ceritakan lah tadi berada di dalam posisi mana, Bu, nilainya? Saya kira di nomor 5, Bu. Oh, di nomor 5. Hmm. Nah, sekarang eh untuk selanjutnya nih, kalau tadi kan sekarang di angka 5. Nah, harapannya ke depan, Bu Wulan menginginkan muridnya Ibu itu mencapai angka berapa, Bu? Saya rasa murid saya di angka 7 itu sudah baik. Seperti itu, baik. Nah, sekarang coba saya ingin tanya, menurut Bu Wulan, apa saja yang bisa Bu Wulan lakukan untuk mencapai angka 7 untuk anak murid Ibu tadi? Nah, menurut saya ya, Bu ya, tadi kan sebelumnya saya sudah jelaskan, saya sudah menanyakan kepada orang tuanya ya, Bu ya. Kemudian saya akan melaksanakan kegiatan yang murid itu sukai, murid itu minta. Jadi saya saya eh, saya pikir murid itu menyukai kegiatan-kegiatan yang seperti menggambar, Bu. Jadi sebelumnya saya ada materi mengenai peta pikiran, Bu. Di sana kan anak tersebut sangat berekspresi dan anak itu sangat mau ikut gitu, ikut andil dengan cara menggambar-gambar. Jadi saya rasa saya eh, akan memperbanyak kegiatan-kegiatan menggambar pada anak tersebut agar anak tersebut menginginkan pembelajarannya jadi lebih aktif lagi, Bu. Baik, terima kasih Bu. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, berarti kan solusinya dengan kegiatan menggambar ya. Nah, kalau untuk kelanjutannya Bu, seperti apa sih Bu maksud pelaksanaan kegiatan menggambar tadi? Jadi kegiatannya saya akan kolaborasikan dengan uh, metode peta pikiran atau mind mapping. Mana ada pembelajaran seperti adaptasi, Bu. Jadi anak tersebut membuat mind mappingnya digambar sesukanya dia, kemudian diberi warna. Jadi anak itu tertarik karena pada dasarnya anak tersebut suka menggambar gitu. Wah, bagus sekali itu Bu Bulan. Sangat inovatif juga ya. Nah, sekarang menurut Ibu nih, selain metode mind mapping, apa ada strategi lain yang bisa Ibu pakai untuk meningkatkan keaktifan siswa tersebut?
saya juga akan memberikan kesempatan dia untuk mengeksplor hasil mind mappingnya. Jadi anak tersebut boleh mempresentasikannya di depan kelas untuk melatih kegiatan membacanya dan kegiatan berbicaranya, Bu. Karena sebelumnya kan saya sudah bercerita bahwa anaknya tersebut diam kan, Bu. Makanya saya akan memberikan kegiatan untuk anak itu maju ke depan untuk presentasi, Bu. Karena kan itu hasilnya dia, pasti dia sangat senang untuk menceritakan hasil karyanya sendiri. Ya, bagus Ibu. Nah, sekarang nih Bu Wulan, kira-kira komitmen apa yang bisa Ibu lakukan untuk melaksanakan itu semua? Karena itu semua kan juga biasanya memang harapan Ibu ya, mengaktifkan anak murid. Begitu Bu. Coba. Komitmen saya akan menjalankan kegiatan itu secara terus-menerus. Kemudian saya akan mencoba dalam setiap pembelajaran ada metode mind mappingnya, Bu. Mm-mm. Baik. Nah, kemudian eh, menurut ini apa pengalaman Ibu nih, adakah yang bisa membantu Bu Wulan dalam melaksanakan kegiatan tersebut? Begitu. Coba, Bu. Saya pikir rekan saya, Bu, sesama guru kelas 6 yang akan membantu saya dalam kegiatan itu dengan mempersiapkan contoh-contoh pembuatan mind mapping. Kan sebelum pembelajaran kan kita harus membuat contohnya dulu ya, Bu ya. Jadi Iya, saya minta betul. bantuan beliau karena beliau itu namanya Bu Nur. Bu Nur itu bisa menggambar dan gambarannya sangat bagus, khususnya pada mind mapping. Jadi saya akan minta tolong untuk rekan saya itu. Baik. Nah, itu tadi berarti Ibu sudah istilahnya apa? Dengan belajar dari rekan sejawat ya, Bu ya. Nah, Ya. nah terus kapan nih Bu Bulan mau mulai melaksanakan metode yang sudah Ibu sampaikan tadi? Saya kira besok, Bu. Besok kan kebetulan hari Senin ya, Bu ya. Saya ingin segera mempersiapkan dan melaksanakannya agar saya dapat mengetahui kan tindakan aksi nyatanya pada murid tersebut itu seperti apa. Dan saya juga dapat mengetahui refleksinya dari kegiatan tersebut, Bu. Bagaimana? Saya ingin cepat-cepat, Bu. Hmm, semangat sekali ya Bu Bulan ya. Bagus itu Bu. Nah, nah sekarang menurut Bu Bulan nih, kita kan harus tahu ya tingkat keberhasilan apa yang sudah kita rencanakan itu. Nah, kalau dari metode yang Ibu sampaikan, ukuran keberhasilan dalam menggunakan metode mind mapping itu seperti apa ya Bu ya? Menurut saya, eh, murid tersebut dapat membuat gambar yang dia sukai. Kemudian gambarnya itu dibuat sesuai dengan temanya dan diwarnain dan menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang benar. Kemudian anak tersebut dapat menceritakan hasil karya mind mappingnya, Bu. Baik. Berarti solusinya ini ya Bu ya, dengan mind mapping tadi. Nah, sekarang setelah melakukan obrolan nih, kita diskusi masalahnya Ibu. Sekarang perasaan Ibu bagaimana? Alhamdulillah, Bu, saya jadi tercerahkan nih, Bu. Saya mendapatkan solusi setelah selama ini saya memiliki atau memendam perasaan dalam kasus ini, Bu. Dengan bertemu Bu Hmm. Iin, saya jadi tercerah. Terima kasih ya, Bu Iin. Ya, Alhamdulillah sama-sama Bu Wulan. Baiklah, berarti solusinya sudah Ibu temukan dan juga Ibu juga sudah merasa lega ya Bu ya. Semoga kegiatan coaching yang kita lakukan ini dapat membantu
kita ke depannya juga ya, Bu. Baik, karena sekarang juga kita ada kegiatan lain, kegiatan coaching ini. Kita tutup dulu ya, Bu ya. Mungkin di lain kesempatan bisa kita sambung lagi. Baik, Bu Wulan. Baik, Assalamualaikum, Bu Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Wah, luar biasa sekali ya Ibu-ibu ya. Nah, alhamdulillah proses coaching kita kali ini telah selesai. Saya telah amati tadi dari awal sampai akhir. Nah, proses coachingnya sudah sangat bagus sekali, Ibu. Nah, proses apa ya, coachingnya, kompetensi dari coach sudah terlihat ya Ibu, di mana adanya presence, lalu mendengarkan aktif, serta memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot. Nah, di sini juga coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Nah, sekarang sebagai coach Ibu Siti Mutmainah, bagaimana perasaannya setelah mengcoach Bu Wulan nih? Gimana nih perasaannya? Alhamdulillah ya Bu ya, saya senang karena dari pernyataan Bu Wulan tadi, beliaunya Ya, tercerahkan. Jadi istilahnya berarti saya bisa membantu beliau menemukan solusi begitu dari iya, permasalahan iya. yang dialami. Baik, siap Ibu. Nah, sekarang untuk Bu Wulan sebagai seorang coach ini, perasaannya bagaimana saat melakukan proses coaching ini sampai selesai? Mangga, Bu Wulan. Perasaan saya sangat senang, Bu, karena saya dapat ngobrol bareng Bu Iin, jadi saya menemukan solusi-solusi. Baik, Ibu. Eh, Nah, proses coaching kita kali ini telah selesai ya Ibu. Nah, sukses selalu untuk kita semua. Semoga coaching kali ini bisa bermanfaat untuk kita dalam keseharian sebagai seorang guru ya Ibu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.